Halo, jumpa lagi dengan saya Anom. Kita kembali lagi ke channel kita Agropiknik. Pada video kita kali ini kita akan mengulas pohon singkil yang 2 bulan lalu sempat kita sambung dengan pohon sancang. Dimana pada video kita kali ini kita akan mengulas keberhasilan dan kegagalan dari sambungan yang kemarin. Ini berarti sudah berhasil Mas sambungannya kemarin? Kalau yang kemarin itu kan sambungnya 4, 1, 2, 3, 4. Nah kebetulan ini yang 2 gagal, yang 2 sukses. Nah ini contohnya, yang ini sukses jadi sambung sancang, yang ini gagal kering, sama yang ini kering. Gitu. Lah yang itu kok ada daunnya tadi? Nah ini juga gagal Mas, ini kemarin mau disambung tapi gagal. Ini sambungannya tumbuh tanaman asli, yaitu tumbuh tanaman pohon singkil itu sendiri. Kalau yang jadi, yang sambungan itu tumbuh dengan daun sancang seperti ini. Terus kenapa kok yang itu bisa gagal, yang itu berhasil? Bedanya apa? Ini Mas, kalau yang berhasil ini mungkin ada 2 faktor ya Mas ya. Yang pertama mungkin karena sambungannya tepat, batanya yang kita sambung kemarin tidak terlalu muda banget dan tidak terlalu tua banget. Terus mungkin kambium Mas ini juga pas nempelnya. Ini jadinya sukses ini kemarin. Kalau yang gagal ini kemarin sebetulnya kita sudah berusaha untuk membuat sambungan yang sebaik mungkin, yang sesempurna mungkin. Cuma kemarin karena mungkin kesalahan saya pas posisi nyiram itu ini kesenggol punggung saya Mas, jadinya geser. Terus saya benakkan lagi nih tapi ternyata tetap geser. Terus nggak bisa hidup, nggak jadi, nggak tumbuh. Nah ini nanti atau besok kapan akan kita sambung kembali setelah posisi pohon sehat, ini sudah nembak, dan tentunya ketika sudah tidak, hawanya tidak panas banget seperti ini Mas. Kalau sekarang ini hawanya lagi luar biasa ini panasnya, nggak karu-karuan pokoknya, kurang bagus untuk proses penyambungan. Jadi akan kita ulang, kita sambung lagi. Yang gagal ini akan kita ambil, akan kita ulang. Ini juga akan kita buang, kita potong. Sementara jadi 2, yang ini sama yang ini masih gagal. Tuh. Nyiramnya kemarin posisinya gimana Mas? Kok bisa kena punggung? Kemarin nyiramnya berhubung ini kebun saya itu sempit Mas. Saya pakai ungkur-ungkuran, itu apa bahasa Indonesia saya nggak tahu. Ungkur-ungkuran itu apa. Saling membelakangi yang jelas antara satu pohon dengan satu yang lain. Saya nggak tahu itu. Malam-malam taunya ini udah kesenggol punggung, ya wis geser. Tapi nggak apa-apa, yang namanya kita berusaha mencoba itu jangan pernah kapok. Kita tetap semangat, tetap akan berusaha, kita nyambung lagi. Wong ini juga masih basah, kemungkinan masih bisa disambung lagi. Terus nanti rencananya diapain lagi Mas? Apa misalnya kalau yang udah tumbuh itu diapain, kalau yang belum tumbuh diapain? Untuk sementara, untuk yang sudah tumbuh hidup seperti ini akan kita tetap siram, kita rawat. Terus nanti kalau ketika sudah ada tembakan, sudah kelihatan subur, baru kita akan melanjutkan sambungan yang gagal ini Mas. Akan kita sambung ulang. Kalau sudah tumbuh itu nanti dia udah nempel sendiri apa dia nih toh di? Kalau baru tumbuh daun seperti ini, belum kencang tarikan, itu belum banter kayak gini, itu baru nempel kambium kalus yang di sini itu belum kuat. Itu kalau kita lepas talinya, kita lepas ikatannya, itu resikonya nanti akan retak lagi, terus kita akan lepas lagi Mas. Jadi untuk sementara waktu biarlah kita balut pakai solasi double ini biar untuk tambah penguat. Nanti kalau sudah bener-bener kuat baru kita buka. Biasanya berapa lama sampai bisa
belum bisa menentukan kalau berapa lamanya, karena ya itu tadi kembali ke iklim kita yang kurang matok ini. Jadi nanti kalau udah lengket, udah rapat, udah kuat itu kelihatan sendiri kok Mas, sudah nempel sama pohon yang kita sambung. Kalau belum ya belum berani kita buka. Kalau selama ini lebih sering gagalnya atau suksesnya? Kalau proses penyambungan itu saya sering suksesnya. Biasanya ya umpama kita nyambung 5, gagalnya 1, nyambung 4, gagalnya 1. Kalau ini 50-50, nyambung 4, gagal 2, sukses 2. Karena pohon singkil disambung sancang itu tergolong sambungan yang menurut saya itu mudah dibandingkan dengan sambung-sambungan pohon-pohon yang lain. Contohnya kita nyambung pohon cemara Papua, kita sambung dengan cemara sargenti, itu termasuk sulit Mas menurut saya. Nah ini kok sulitnya, kok rasanya kok hampir, padahal ini sancang mudah. Menurut saya mudah, bukan saya memudahkan itu enggak, cuma memang menurut saya mudah gitu. Terus ada tips nggak Mas buat penonton yang misalnya udah nyoba tapi terus gagal gitu, ada tips khusus? Tips dari saya ya, yang jelas jangan menyerah. Kita nyambung gagal itu jangan berhenti di kegagalan, kita tetap berusaha nyambung terus sampai kita berhasil. Karena apa? Karena yang namanya usaha itu tidak ada yang sia-sia, dan yang namanya orang usaha itu pasti mengalami kegagalan Mas, itu yang jelas. Terus apalagi ya, satu lagi gini, tipsnya kalau kita nyambung ternyata kita harus memperhatikan cuaca, iklim. Nah kalau kita posisi panas ya mungkin kita tempatkan di tempat yang lebih teduh. Terus jangan disenggol-senggol ininya, apa namanya, bekas sambungannya ini. Kalau udah kesambung usahakan kenceng, jangan sampai geser dari tempat sambungan, nanti akan pengaruh banget. Nah kalau misalnya ditaruh di tempat yang teduh itu nanti pengaruh ke pertumbuhannya nggak? Kalau untuk di tempat yang teduh itu tujuan kita adalah untuk mengurangi tingkat penguapan dari bekas luka yang ini tuh biar tidak terlalu cepat. Jadi nanti nutrisi-nutrisi yang harusnya nyambung jadi satu ke batang sambungan itu tidak habis kebuang lewat sambungan ini Mas. Makanya ini kita tempatkan di tempat yang teduh biar lembab, biar adem. Tambah kita sungkup, kemarin juga udah kita sungkup, cuma memang terus terang kemarin terkendala masalah cuaca ini. Oke teman-teman, kesimpulan kita hari ini yaitu kita jangan pernah takut gagal dan jangan pernah berhenti untuk mencoba. Yang namanya kegagalan itu semua orang pernah mengalami. Oke, pokoknya tetap semangat, jangan pernah takut gagal lagi, diulang lagi. Tetap terus ikuti channel kita Agropiknik. Jangan lupa like dan subscribe ya, serta komen di bawah ini. Mantap. Dah.